Apa belakang? Proses yang hukum. Proses. Gak kelihatan. Gak kelihatan. Aparat negara sampai dipukul. Proses hukum. Siapa yang seenaknya? Saya melindungi Pak, Bapak. tolong hargai, Pak. Di mana Bapak ini melindungi? Pak, hargai yang tugas. Anda siapa? Saya yang ikut persidangan membela Gus Nur dan Bambang Tri yang sebelumnya dianggap mengedarkan kabar bohong dan menerbitkan keonaran karena mubahalah ijazah palsu Bambang Tri itu. Sidang di Pengadilan Negeri Surakarta hampir 6 bulan. Itu kita tidak pernah melihat PIK itu, Ustaz. Sebelumnya itu ada PIK 1, PIK 2, PIK 3 sampai PIK 13. Sebelum ada label PSN oleh Jokowi di Maret 2023 kalau nggak salah. Tapi begitu dapat status PSN, ini kan karena sistem besarnya ini tidak dibersihkan, sekulerisme ini. Kita melarang zina, agama ya maksudnya. Melarang misalkan pacaran, melarang Hammer. Sementara aturan negara membebaskan. Menurut Pak Khozinuddin, berani nggak Pak Prabowo ini menjadikan seorang Jokowi jadi tersangka? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Dadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada hari ini kita ada sampai pada sebuah pertemuan yang sangat dirindukan. Bertemu dengan seorang lawyers militan, lawyers yang merakyat, yang mengumat. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciri khas dari Ustaz Khozinuddin itu tai lalatnya di pojok kirinya yang membuat dia menjadi manis gitu ya, ganteng dan militan ya. Yang jelas kita berada di sebuah tempat di mana proses pembicaraan ini memang akan menjadi bagian daripada upaya edukasi, upaya penyadaran, dan upaya untuk memberikan kita memahami konstruksi persoalan. Tapi mungkin itu jadi terlalu berat. Kita akan main dulu di bagian romantisme gitu ya. Ustaz Ahmad Khozinuddin ini, saya sesungguhnya secara jujur tidak punya memori yang jauh. Anda tidak, kalau teman-teman lain kan ada yang saya kenal 30 tahun yang lalu, seperti Edi Mulyadi 40 tahun yang lalu, Ustadz Ismail Yusanto, walaupun bagaimana saya dengan beliau kenal sudah lama, dulu juga masa Al-Khattab masih menjadi orang nomor 1 di komunitas gerakan kita juga saya punya kenalan baik. Nah, mungkin ada baiknya ada cerita sejarahnya ada di Jakarta atau memang anak Jakarta nih, gimana nih? Ada di belantikan nasional ya, gitu. Sebagai tokoh nasional gitu sekarang nih. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kalau ditanya bicara romantisme gitu. Iya. Saya bingung juga apakah ada latar dari kehidupan saya yang romantis gitu. Saya akan coba ingat-ingat. Siapa tahu. Tapi jangannya sedih tuh, Mas. Ya, siapa tahu ada satu paragraf dari beberapa lembaran kisah hidup saya yang romantis. Jadi persepsi atau pemberian label romantis atau tidak itu terserah pemirsa lah. Saya ceritakan saya. Gitu ya. Jadi kalau bicara latar, saya ini anak seorang petani, tinggal di satu kampung desa lah ya, di Lampung, Provinsi Lampung ya. Ada yang menyebutnya Putra Kesuma ya, Puja Kesuma, Putra Jawa kelahiran Sumatera. Puja Kesuma. Tapi karena posisi saya di Lampung, saya memperkenalkan akronim baru. Apa tuh? Puja Kelam. Puja Kelam. Putra Jawa kelahiran Lampung. Puja Kelam. Iya. Baik. Iya, jadi kalau di sana ada daerah penghasil kakao, lada, itu kampung kami itu di Lampung Timur. Atau mungkin Ustaz Alfian Tanjung pernah dengar kasus Cideng, Warsidi. Oh, tahu. Itu sebelah kampung saya. Gitu. Jadi waktu kecil saya masih SD masih ingat. Bapak itu disuruh bawa bambu runcing, kebetulan ketua RT begitu untuk berjaga-jaga di perbatasan. Ya waktu kecil kan kita ikutnya kan versi apa yang mainstream saja gitu. Iya. Tinggal di situ, tani. Dan sampai SMA di kampung ya? Sampai STM. Oh, STM. Jadi nggak bawa ini, bawa ketepel ya? Iya, anak STM biasa lah begitu. Makanya mungkin ya hari ini yang membentuk karakter seperti ini salah satunya karena latar STM. STM itu setengah main. STM kami itu dikenalnya
STM 24. Masuk jam 2, pulang jam 4. Jadi tempat kami tuju untuk pergi itu bukan di STM-nya, ke Semea. Karena dulu terkenal lah STM laki semua, lah Semea cewek semua. Wah, ini udah mulai romantis nih. Nah, mungkin ada yang nanya, kenapa kok? Kadang kan saya nulis sastraan politik gitu. Qadarullah, saat saya SD itu, saya masih ingat peristiwanya. Masuk ke perpustakaan, ada buku-buku lama yang sedang ditata ulang. Nah, kebetulan saya ketemu ya roman-roman zaman itulah. Marah Rusli dan yang lainnya. Nah, saya baca itu. Kan bedanya roman sama novel kan, kalau novel kan peristiwa yang paling penting. Kalau roman itu kan sejak lahir, peristiwa penting sampai meninggalnya. Nah, karena karakter roman kan dulu penulisnya rata-rata Sumatera, dan Sumatera itu sastranya Melayu tinggi gitu. Nah, itu yang sebenarnya mungkin sebagian mempengaruhi saya terkait kesukaan saya dalam bahasa saya, mungkin hobi. Itu ada kaitannya dengan nenek atau kakek nggak kira-kira kalau diingat-ingat sejarah nasabiahnya? Saya justru terputus nasab saya itu. Bapak saya kan orang Cilacap. Saya kejar berhenti di kakek. Kakeknya kakek udah gak ketahuan. Kalau ibu masih agak jauh, bisa ke kakeknya kakek masih ketemu di Magelang. Jadi nasab ikut Cilacap, ibu Magelang, Jawa Tengah sama-sama. Tapi yang jadi sastra Melayunya ini memang terasa loh. Saya sangat merasakan itu. Apalagi tulisan-tulisan antum tuh mengalirnya sangat asik gitu. Iya. Dan bisa diproduk dalam waktu cepat gitu ya. Itu terbawa tadi bacaan waktu kecil itu senang. Dan sampai SMP pun, walaupun STM saya senang nulis puisi pantun tuh juga sendiri. Ya kadang senang main musik, gitar ya seperti anak muda pada umumnya gitu. Tawuran ya sesekali. Sekali-sekali seram, sekali ganas. Pemirsa, ini kelihatannya beliau menangkap semangat daripada satu program yang sebetulnya mungkin buat Ustadz Khazinuddin, saya dan tim sudah punya nama sebetulnya. Punya nama artinya bukan keunggulan, punya brand podcast Perspektif Umat 2045. Jadi kita memang kemarin mengawali dengan berbincang dengan Ustadz Hussein Gaza, dan ternyata baru 2 jam langsung hilang dari peredaran. Karena memang cukup utuh, karena kan kita hadirkan waktu itu, beliau bisa sempat hadir di studio kami, kemudian kita ngobrol. Udah seneng nih ya, karena kita syuting dengan segala persiapan, ternyata baru 2 jam di upload, hilang. Dan kelihatannya persis yang seperti antum sempat katakan. Jadi gini mungkin Ustadz, karena antum sudah menangkap semangat daripada Uat bertamu, dengan frame besar sebetulnya kita ingin memang betul perbincangan kita sesungguhnya adalah bagaimana melihat persoalan dengan komprehensif, dengan holistik, yang kemudian kita ambil di bagian mana bisa kita coba membimbing kita, mengedukasi dan segala macam. Tapi intinya mungkin kita masuk dulu di bagian romantisnya. Agak unik memang. Terdengar ketika antum di ruang sidang, ketika antum di berbagai kesempatan, tidak ada tanda-tanda pernah jadi anak nakal gitu. Tidak ada tanda-tanda bekasnya STM gitu ya. Kelihatannya intelek banget. Terus juga jiwa keagamaannya lebih muncul dan kental gitu. Tapi mungkin saya mau tarik dulu ke belakang ya. Dulu waktu kecil itu pernah mondok atau pernah bergaul dengan komunitas remaja masjid, atau pernah ada kegiatan apa di sela-sela ke STM-an di satu sisi, tapi mungkin punya ada pengalaman-pengalaman subjektif ya di waktu kecil yang mungkin mempengaruhi jiwa keagamaan yang kelihatannya begitu mengemuka gitu. Mondok itu, Ustaz, salah satu cita-cita saya sejak kecil yang tidak kesampaian sampai hari ini. Allahu Akbar. Makanya saya dendam, anak saya pondokkan. Alhamdulillah. Dendam positif. Jadi saya dulu, memang dulu itu value-nya masih baik ya. Dulu itu kalau ada anak kampung mondok, pulang, mimpin doa saja lah ya, yasinan mimpin doa ya. Itu prestis banget gitu. Dan rata-rata di kampung kami itu kan banyak pendatang, banyak teman-teman dari Jawa Barat, dari Banten terutama ya, yang mondok, ada yang ke Serang, kalau Jawa Barat sampai ke Tasik gitu. Setiap pulang itu saya ketikir kapan bisa mondok. Itu yang nggak kesampaian. Tapi memang kami ngajinya bukan ngaji itu sebuah larangan ya, tapi memang ngaji kami itu dilanggar. Surau maksudnya begitu. Jadi kalau kami suruh ngaji ya dilanggar. Nah kami juga
punya kegiatan di Risma memang dulu remaja Islam Masjid Musala. Guru-guru saya rata-rata nasab ilmu Banten malah, tapi nggak tahu nggak nyambung ke Syekh Nawawi Al-Bantani, terlalu jauh lah. Kita mah guru-guru kecil lah. Tapi sampai hari ini saya khidmat banget, makanya kemarin waktu aksi pembelaan di PIK, ketemu Sultan Banten, ketemu Kiai Haji Tubagus Fathul Adzim, ya saya bercerita memang kalau bicara Banten itu nasab ilmu saya nggak bisa lepas. Jadi ngaji saya dulu Arif Jaber A, Alif Jare I, Alif Ase U, A I U kayak gitu. Jadi kalau ketemu wau bukan au, aonakum. Pasti tahu kalau Tahu. Kita masih belajar kan namanya istilahnya tuh apa namanya Baghdadiyah ya. Iya. Itu kan kalau sekarang kan Iqra, kalau dulu kan Baghdadiyah. Iya, A I U, babi bu, an in un, ainakum, unakum, masih belajar. karena sekarang kayaknya nggak ketemu tuh ya. Nggak ketemu. Alhamdulillah kita dapat nostalgia itu. Berarti orang old kita ini. Iya. Betul. Terus pindah ke Jakarta itu karena memang urusan akademis atau ada hal-hal yang melatar belakangi? Jakarta itu mimpi semua anak di daerah dulu zaman itu. Jadi cerita, kita lebaran, ada yang merantau ke Jakarta, sudah berubah, bukan orang Sunda, bukan orang Jawa, udah jadi gua lu. Keren banget ya bisa ke Jakarta zaman itu. Luar biasa. Nah, balik lagi dikit lagi ya, value yang tadi ya, tentang nyantri itu luar biasa. Cuman hari ini value itu sudah hilang. Jadi kalau saya katakan saya ini punya cita-cita yang sampai hari ini saya dendam karena gak kesampaian mondok. Hari ini kalau saya balik ke kampung saya, mungkin sudah nggak ada lagi yang punya cita-cita itu. Dulu orang bangga kalau anaknya nyantri. Sekarang pulang kalau ke Taiwan kan di kampung kan ya. Ke Korea pulang bisa beli apa. Value-nya memang udah bergeser. Kalau dulu religiusnya kuat, kental. Sekarang mau nggak mau terdampak sekularisme kapitalisme. Value-nya materi gitu. Kebanggaan itu bukan ilmu lagi, bukan ketaatan, ketakwaan. Dulu kita luar biasa ketemu orang lalim. Sekarang ya hampir sama kayak Jakarta lah ya. Materi begitu. Nah, balik lagi ke tadi soal apa tadi yang terakhir? Aku kok lupa, masih muda tapi pelupa gitu. Bukan. Pergi ke Jakarta. Nah, pergi ke Jakarta gitu. Memang nggak langsung ke Jakarta. Karena saya justru setelah STM itu, kenapa sih dulu saya ngambil STM ini? Saya kasih cerita. Mungkin sebagian juga mengalami, mungkin juga enggak. Dulu saya khususnya ya, dengan adik saya itu, menyadari kami lahir dari keluarga, bahkan bukan sederhana, bisa dikatakan miskin gitu. Jadi kami harus tahu diri, bahwa jenjang pendidikan kami enggak mungkin sampai kampus. Sehingga saya harus memutuskan memilih jenjang pendidikan yang kalau lulus, kalaupun tidak lanjut kuliah, punya keterampilan lah. Iya. Kalau bahasa orang kamu minimal bisa nambal ban. Iya. STM lah yang dipilih. Iya. STM-nya otomotif yang dipelajari ya mesin 4 tak, 2 tak ya, mesin Felix Wankel dan seterusnya gitu. Walaupun akhirnya yang dapat pelajarannya tawuran juga gitu. Luar biasa. Nah, tapi begitu selesai STM setahun atau 2 tahun, alhamdulillah Allah Maha Pengasih, ada rezeki pengen kuliah gitu lah. Merantaulah saya ke Magelang. Jadi kuliah itu ada 2 tujuan. Satu untuk mencari ilmu, yang kedua untuk menghidupkan lagi obor nasab. Dulu kami itu seperti kepaten obor gitu loh. Magelang, iya. Istilah orang Jawa kepaten obor, nggak Iya, tahu Pak. saudara di mana. Oh, ternyata kamu masih punya saudara di sana. Begitu di keluarga di Magelang saudara ibu, wah, ternyata semua masih saudara di Magelang. Sana masih saudara, sana masih saudara. Nah, kuliahlah di Universitas Muhammadiyah Magelang, Fakultas Hukum, 4 tahun selesai. Biasa, kan kalau sudah selesai kan mencari jati diri gitu. Nah, merantau ke Jakarta. Ya, merantau ke Jakarta. Ya biasa, dari pintu ke pintu, ku coba tawarkan nama. Tapi belum demi anak istri ya saya itu, karena masih bujang gitu. Demi bisa dapat kerjaan lah, bawa jasa gitu. Kok nggak bisa-bisa lah. Setelah itu saya pikir harus naikkan kapasitas dalam pertarungan ibu kota, yaitu pendidikan advokat, ujian advokat di Peradi, lulus, yaitu aktivitas advokat di Jakarta. Jadi saya memang lulus advokatnya di Jakarta dan pengambilan sumpah advokatnya di Pengadilan Tinggi Jakarta di 2010. 2010-nya sejak saat itu. Tamat STM itu tahun berapa? STM kalau nggak salah 97. Berhenti 2 atau 3 tahun, 2004 itu masuk, 2009 lulus. 4 tahun, 2006
akhir kan, 2008 selesai, 2009 itu ke Jakarta, 2010 itu. Kalau pandangan-pandangan tentang pergerakan Islam, tentang keislaman itu di kampus apa setelah kampus di Kota Magelang itu. Justru pertama saya kenal pemikiran saya itu kenal justru pemikiran politik dan fikih Yusuf Al-Qaradawi. Pertama buku yang saya baca itu adalah Daulah Islam. Luar biasa saya pikir. Terus ketemu lagi Ma'alim Fitorik, Said Qutb. Wah, ini lebih radikal lagi. Cuman saat itu di buku Daulah Fikih Daulah Islamnya Syekh Yusuf Al-Qaradawi belum ketemu, istilahnya kalau kita menulis, belum ketemu tanda titik. Di ujung itu saya masih ketemu tanda tanya. Nah, baru saya ketemu pemikirannya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, disitulah saya ketemu tanda titik. Karena pemikiran Syekh Taqi itu bisa menjelaskan tentang fikrah, pemikiran, dan thariqah, metode untuk mengoperasionalkan pemikiran itu dalam kehidupan secara faktual begitu. Dan bagaimana metode untuk mengaktualisasi fikrah itu menjadi thariqah yang sifatnya faktual. Jadi kira-kira begini, di sosialisme pemikiran Marx itu kan ada dua mazhab dulu. Marx itu kan mengkritik pemikiran sosialis sebelumnya dengan sebutan sebagai sosialisme utopia. Karena hanya berpikir tentang indahnya, keadilan harus begini, tapi menerapkannya bagaimana gitu. Baru ketemu Marx itu dia menyebut pemikiran dengan sosialisme ilmiah. Ini loh harusnya pemikiran sosialis itu ilmiah begini, cara meraktiknya begini, rangkanya begini. Nah, saya pemikiran Islam itu sebelum ketemu Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu saya masih melihat itu utopia karena hanya bicara tentang syariat Islam itu luar biasa, hudud, qisas, jinayat, ta'zir, mukhalafah. Sampai juga ke usul fikihnya kan luar biasa, tetapi bagaimana menerapkan fikih itu dalam kehidupan yang komprehensif, terutama dalam konteks bernegara. Nah, saya melihat pemikiran Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ini sebagai pemikiran Islam ilmiah dalam tanda petik ya. Walaupun semua pemikiran kan tentang penerapan Islam ada dalil syar'inya gitu. Ilmiah dari sisi apa? Nyambung gitu. Dulu sebelum ketemu pemikiran Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, tahu bahwa ada jas, ada dasi, ada kopiah, ada sepatu. Tapi meletakkan sistematika pemikiran, oh sepatu itu di bawah, oh dasi itu di tengah, kopiah di atas. Itu belum. Karena bangunan tentang pemikiran Islam dalam bentuk negara itu nggak kepikir sebelumnya. Serabutan begitu. Misalnya sederhana begini. Ada orang yang berusaha menegakkan fikih dalam konteks hudud. Dia paham bahwa hukumnya itu potong tangan. Tapi bagaimana urutan mekanisme memotong tangan? Kan nggak mungkin oleh RT, RW atau polisi. Harus ada entitas kekuasaan. Harus ada al-qadha, peradilan. Peradilan itu masuk qadhi kusumat, bukan hisbah. Karena dia berkaitan dengan penerapan Islam dan pelanggarannya. Kalau hudud itu tidak bisa dikompromi dengan berat ringan sanksi. Dia letterlek. Karena ada batasan dari Allah. Yang penting kalau nisabnya terpenuhi, tidak ada ilat, bukan karena lapar dan sebagainya, harus potong tangan. Tapi itu harus al-qadhi, baru dieksekusi. Kan nggak pernah ketemu pikiran itu sebelumnya. Yang tahu adalah fikihnya ini haram, ini potong tangan. Tapi urutan sampai kepada bagaimana pertama mencegah agar orang tidak mencuri. Berarti harus ada negara yang memenuhi al-hajat udhawiyah, kebutuhan basic mereka. Pemirsa ini kelihatannya pembicaraannya jauh lompat gitu ya. Kita ingin manggil sedikit karena tadi sejak Anda pindah terus kuliah di Magelang. Nah, pemikiran Islam. Nah, itu kita nggak ketemu suasana remajanya nih. Oh, remaja iya, apa gitu, kelompok geng motor atau pendaki gunung gitu kayaknya itu kan belum tuh. Iya. Ini kan karena pemahaman pemikiran tingkat itu biasanya di semester akhir tuh. Kalau masih mula-mula ikut kuliah sih biasanya kan masih lihat kiri kanan, kemudian udah mulai semester 5. Sayangnya saya yang langsung begitu, Sat. Kenapa? Karena ada 2-3 tahun sebelumnya kosong. Oh iya, usianya memang pas gitu ya. Iya, kalau dari segi umur. karena sebelumnya saya sudah menghadapi pertarungan kehidupan di Lampung. Mohon maaf, Sat, kenapa kita itu terbiasa harus berani, harus siap. Di Lampung itu, Sat, kami itu keluar selalu bawa badik semua. Dan nggak ditaruh belakang, sini, jaga-jaga. Dan tawuran di tontonan hanya karena keinjak itu biasa dulu. Sekarang sih udah alhamdulillah enggak. Nah, itu yang membuat saya apa ya jurusnya? Hukum ya, harus bisa membela diri, bela orang. Banyak orang terzolimi. Saya dulu tidak hanya punya kisah baik, kisah buruk juga banyak. Artinya
tawuran itu ada pada posisi yang saya menang, ada juga saya posisi kalah luar biasa, sehingga gimana caranya nih ke depan harus menang nih kalau tawuran gitu. Tapi badannya masih utuh ya. Alhamdulillah. Kan kalau orang tawuran kan mana namanya orang bawa pedang, bawa samurai, bawa golok kan. Ya, tawuran kita remaja itu kan nggak sampai meninggal, walaupun ada yang kemudian cedera itu di luar tawuran anak STM ya. Itu tawuran di luar STM. Ada yang sampai meninggal itu. Nah, latar itu yang membuat saya masuk ke kuliah itu bukan orang yang baru lulus STM langsung daftar lagi, karena udah ada jeda 2-3 tahun tadi gitu. Makanya saya proses pencarian itu sejak awal. Pencarian pemikiran. Karena sebelum sampai di Magelang, pemikiran Islam yang aktivis itu sudah saya kenal sejak di Lampung memang. Terutama dari teman-teman Partai Keadilan Sejahtera dulu. Oh, sempat berinteraksi. Iya, dulu saya sering baca majalah Sabili gitu, sudah muncul gitu loh. Baru. Tapi sebagai anak STM kok doyan baca buku majalah Sabili sih, agak aneh juga nih. Karena tadi kan kami dari Surau, anak remaja Masjid Musola. Oh iya. Dan memang saya dengan adik saya itu punya latar yang beda. Kalau adik saya itu di gerakan yang radikal, tawur gitu, saya juga terbawa lah di situ. Nah, saya justru yang di agama. Dulu kita musabaqah tilawatil Quran. Dulu kita belajar qiraati juga, nahwan, bayati, yang kayak gitu-gitu lah. Berarti bisa jadi imam besar ini dong ya? Gak bisa. Kita kan semangatnya semua pengen kita belajar ya, Ustaz. Itu kalau ada pengajian tuh kita hadir, naik sepeda, senang banget dulu. Sampai hari ini mungkin masih ada tuh, kita sering Chinese ya, yang dulu jadi muslim namanya Haji Ayung Ismail gitu. Haji Ayung ini kalau sudah tampil gitu, kan kayak sekarang mungkin ya, ada Ustadz Felix Yao mungkin sekarang ya. Kalau di kampung kan dulu Haji Ayung Ismail, wah kalau gitu kita dimanapun pengajian datang. Oh gitu. dia, ini ya ustadznya dia? Iya, ustadznya waktu itu dari orang Cina juga. Masih ada beliau sekarang? Wallah kayaknya masih hidup kayaknya, namanya Haji Ayung Ismail. Itu terkenal dia kaya itu gara-gara walet, terkenal kan dulu di Lampung. Oh iya betul. Punya sarang burung walet, tapi dia ceramah dakwah. Punya juga dengan KBIH. Saya nggak tahu kisah selanjutnya. Tapi dulu waktu saya kecil, kalau ada ceramah Haji Ayung Ismail kita ikuti gitu. Naik sepeda, dengar ceramah sampai malam jam 2 gitu baru pulang. Ya, teman-teman semua pemirsa dan masyarakat yang menyimak, sebenarnya kita punya keperluan untuk bahas panjang lebar tentang biografi yang romantis, yang mungkin penuh dengan liku-liku cerita, tapi itu kan akhirnya bisa dipersingkat, bisa diperluas. Tapi kita mungkin masuk fase selanjutnya. Iya, kita memang ingin mengatakan, dan saya juga dengan tulus kepada Ustadz Khazinuddin, saya tuh bangga punya adik seperti antum nih. Ini pinter banget nih, berani banget nih, makan pel nyali macan di mana gitu ya. Karena dan yang unik itu adalah kemampuan antum membuat sistematika penjelasan itu sampai di batas-batas orang tidak punya alasan untuk membantah gitu kan. Ini kan sebuah kemampuan yang memang harus terus diperkaya kan. Selama ini kan istilah buat para pengacara atau orang ahli hukum ini kan dikenal dengan fokrol bambu gitu. Sebutan-sebutan yang sebetulnya sering dianggap bermodalkan rahang gitu ya. Betul. Tapi kan kalau diiringi dengan keilmuan, dengan pemahaman dan penguasaan seluk-beluk hukum segala macam. Ya sesungguhnya pemirsa, kita memang tidak bisa menutupi telinga dan mata kita. Seorang Ahmad Khazinuddin ini adalah seorang pengacara atau seorang yang berurusan dengan proses hukum yang ada di papan tengah atas gitu. Tapi antum menarik kalau menurut saya, karena tetap menunjukkan identitas aslinya sebagai orang yang tidak ikut-ikutan demokrasi gitu ya, dengan kata-kata yang menurut saya ya ciri khas itu. Tapi mungkin saya ingin mengajak kepada Ustadz Khazinuddin untuk masuk saja kepada hal yang perlu kita ajak masyarakat mengerti. Ada pengurusan atau pengusutan tentang ijazah palsu, tentang PIK 2. Sebenarnya kalau bahasa Betawinya, untuk ijazah palsu apaan lagi sih yang mau dipersoalkan gitu kan? Orangnya udah nggak ada. Ini bahasa bawah nih ya, udah nggak ngejabat lagi. Emang mau diapain lagi tuh orang? Ijazah palsunya kok diurus-urus. Mungkin itu dulu sedikit kali ya, kenapa itu? Ustaz, kalau kita bicara teori tentang need atau kebutuhan manusia, justru need atau basic need yang tingkatnya tinggi itu adalah kalau sudah berkaitan dengan eksistensi. Bukan lagi tentang makan, minum, tapi
kita sebagai diri itu mau eksis sebagai apa. Nah, kalau kita bicara tentang eksistensi sebuah bangsa, kan kembali kita mau punya legacy seperti apa terhadap bangsa ini. Oke, mungkin Jokowi sudah selesai, dia bukan presiden lagi, walaupun dia terus cawe-cawe. Tapi legacy bahwa Indonesia, negara kita yang besar ini, punya sejarah tertuduh katakanlah demikian. Pernah dipimpin oleh seorang presiden yang berijazah palsu. Apakah legacy ini yang mau kita pertahankan? Bahkan mau kita wariskan? Lalu apa jawaban kita kepada generasi selanjutnya ketika ditanya sebenarnya ijazah Jokowi itu asli atau enggak sih gitu? Kalau saya ditanya, saya yang ikut persidangan membela Gus Nur dan Bambang Tri yang sebelumnya dianggap mengedarkan kabar bohong dan menerbitkan keonaran karena mubahalah ijazah palsu Bambang Tri itu. Sidang di Pengadilan Negeri Surakarta hampir 6 bulan. Itu kita tidak pernah melihat ijazah asli Jokowi. Padahal dalam kaidah pembuktian persidangan hukum pidana, siapa yang mendakwa, dia yang harus membuktikan. Saudara jaksa itu kan mendakwa Gus Nur dan Bambang Tri mengedarkan kabar bohong mengenai ijazah palsu saudara Jokowi. Maka saudara jaksa yang harus membuktikan bahwa ijazah Jokowi itu asli. Cara paling praktis untuk membuktikan ijazah Jokowi asli itu dengan menghadirkan ijazah aslinya. Nah, ijazah asli tidak pernah dihadirkan. Hanya bermodal legalisir gitu. Nah, kalau legalisir itu debatable. Sehingga sampai hari ini kita tidak bisa memberikan predikat bahwa ijazah Jokowi itu asli. Apalagi sampai hari ini kan kemudian justru ada masalah lagi dengan putra Jokowi Gibran yang ijazahnya kurang lebih 11-12 lah Jokowi Gibran itu dipersoalkan gitu. Maka sebenarnya motifnya adalah kita ini pengen punya legacy gitu. Kalau memang asli ya sudah selesai. Kalau memang palsu ya harus kita hentikan. Jangan lagi dapat fasilitas dari status sebagai presiden. Kenapa? Karena kalau ijazahnya terbukti palsu berarti dia menjadi presiden tidak sah. Karena salah satu syarat menjadi calon presiden di pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, berijazah SMA sederajat. Berpendidikan SMA sederajat berarti ijazahnya harus asli. Tidak berijazah berarti kan cacat. Saya sebenarnya ini bukan kepentingan saya pribadi, kepentingan bangsa Indonesia. Terserah bangsa Indonesia kalau mau berkompromi dengan sejarah ya sudahlah, kita terima saja bahwa kita punya negara yang legasinya presidennya pernah punya tuduh atau tertuduh ijazah palsu ya nggak apa-apa, ya selesai. Kalau saya gini, mungkin supaya tidak terjadi pembahasan yang seolah-olah saya juga masuk pada ikut-ikutan mempersoalkan itu ya, tapi kelihatannya ya sementara sebatas yang saya paham, kalau kasus-kasus itu mengenai orang nomor 1 di negeri ini, itu nggak pernah ada yang sampai pada proses dan sampai kepada vonis. Nah ini sebenarnya saya ingin katakan, ini kan kalau ditarik terus ya, apalagi dengan beliau, si dia itu kan kemudian jadi juara korupsi nomor 3. Kan? Itu kan kalau ditarik kan, apalagi buktikan kalau saya korupsi. Nah sebetulnya gini Ustaz, yang ingin saya tanyakan sebetulnya, ini kan ada beberapa orang yang tersandera kan. Gus Nur kan di penjara gara-gara menyoal itu kan, dan di antaranya kan menyoal hal-hal yang berhubungan dengan ijazah palsu kan. Betul. Sekarang orang yang menyoalnya di penjara, yang punya persoalan malah kelayapan kemana-mana. Ini kan juga persoalan tersendiri kan. Betul. Nah makanya saya ingin sampai pada wilayah gugatan ijazah palsu itu bagaimana agar sampai pada batas apakah memang harus kita ketemu dengan Pak Prabowo sehingga Pak Prabowo yang memerintahkan agar ini kan kelihatannya hakim segala macam pun juga udah paham nih. Ini barang sebetulnya tidak bukan hal yang susah sebetulnya kan. Sederhana. Iya, tiga gini. Akhirnya kamu tangkap. Nah, itu kena kan. Udah jasa palsu, soal korupsi, soal kebohongan publik, soal SMK dan 66 kebohongan. Sebenarnya kan kalau mau dirinci kan menjadi menarik. Nah, maksud saya Ustaz gini, Ustaz Kozinuddin, persoalan yang berhubungan dengan kasus-kasus yang berhubungan dengan ijazah palsu ini kan ya termasuk orang yang bagaimanapun seperti Bambang Tri kan kasihan juga. Beliau ada di penjara kan karena boleh dibilang kan totalnya berhubungan dengan Mulyono kan. Betul. Ya kan kalau Mulyononya udah selesai, dia juga punya banyak persoalan gak bisa diteruskan. Lalu orang yang mempersoalkan dalam penjara sampai kapan kan gitu. Makanya kemarin saya sebenarnya apresiasi ya tentang rencana pemerintahan Prabowo Subianto untuk memberikan amnesti. Iya, yang 44.000 orang itu katanya. Iya, yang parameternya dua satu. Satu yang berkaitan dengan Undang-Undang ITE, yang kedua terkait dengan penghinaan presiden.
Kan dua kriteria ini kan memenuhi kasus Gus Dur dan Bambang Tri. Karena di tingkat Pengadilan Tinggi Semarang, kasusnya bukan lagi pasal kabar bohong, tapi 28 Undang-Undang ITE. Berarti kan masuk kriteria Undang-Undang ITE. Yang kedua, yang dipersoalkan ijazah Jokowi terkait kepala negara dia saat itu. Kan yang selesai. Maka harusnya ya, agar juga menjadi semacam kompensasi lah. Oke lah kalau ijazahnya nggak tuntas nggak apa-apa. Tapi Gus Nur pun harusnya dibebaskan begitu. Harusnya kan dapat amnesti gitu. Cuma sampai hari ini saya nggak tahu amnesti itu benar-benar mau diberikan atau tidak gitu. Saya khawatir juga pola pemerintahan Pak Prabowo Subianto tidak jauh beda dengan apa yang pernah dikelola oleh Joko Widodo. Gitu. Sehingga periode dia harusnya memimpin itu masih kampanye. Harusnya kan kalau dia sudah berkuasa nggak perlu kampanye akan begini. Langsung aja keluarkan amnesti, langsung muncul listnya. Gitu. Kalau begini kan orang kayak kena PHP lagi gitu loh. Sudah banyak yang berharap ulama-ulama kita, ustadz-ustadz kita yang kena kriminalisasi segera keluar, bisa jadi PHP. Apalagi terakhir ternyata saya membaca itu hanya untuk menyeimbangkan tentang rencana memberikan amnesti kepada koruptor. Begitu yang koruptor ini diprotes oleh publik, kan nggak jadi. Jangan-jangan untuk yang ini juga jadi nggak jadi gitu loh. Hanya untuk menyeimbangkan gitu. Itu terlalu lebay kalau menurut saya. Nggak ada korelasinya kan. Iya, harusnya kan nggak ada korelasinya. Iya. Nah, makanya kita tunggu agar orang tidak mengaitkan itu bahwa ini bukan sekedar kampanye, segera keluarkan saja kan udah. Jadi untuk poin ijazah palsu ini buat pemirsa kita lihat ini bukan persoalan sederhana dan memang harus karena ini jadi presiden. Bagaimana nanti satu waktu ada orang maju jadi presiden apalagi sekarang kan 0% ya. Anda ijazahnya mana? Saya nggak pakai ijazah. Anda ijazah palsu. Urusan Jokowi kan gitu ya. Nah, kita mau masuk di bagian PIK 2 ya. Yeah. PIK 2 ini sebenarnya masalah utamanya apa ya? Karena kelihatannya terlalu meluas kemana-mana. Akhirnya orang cuma lihat ini apaan sih Pak Said Didu nih demo gitu kira-kira ya. Lalu kemudian kan kalau boleh dibilang akuan ini Ustadz Kozinuddin itu adalah sebuah fenomena dengan segala hal yang ada pada dia secara subjektif. Tapi kan para pembelanya juga podcastnya keren-keren. Saya kan juga coba ikuti ya. Wah ini nggak imbang nih dengan Alfian Tanjung Channel gitu ya. Iya, kalau saya lihat podcastnya itu kan dengan peralatannya, dengan narasumbernya yang PhD dengan beberapa. Saya udah ikuti, bukan saya takut. Cuma saya ingin katakan orang kan tetap akan lihat penampilan, penampakan, kemampuan. Apalagi kan dalam teori brainwashing kan ketika pengulangan. Nah, untuk PIK 2 ini ada apa dengan kisah ini, kejahatan apa yang sedang dilakukan dan apakah akan menjadi satu apa kan PIK 1 sama mau dibuat sampai PIK 11 ya kan gitu. Reklamasi kan 1 sampai 37 banyak gitu Ustaz. Jadi untuk PIK 2 ini sebenarnya fenomena apa Ustaz? Iya. Sebenarnya sebelum jawab itu saya mau tegaskan bahwa saya termasuk orang yang tidak peduli dengan latar atribut atau apapun yang melingkupi sebuah peristiwa. Tapi saya hanya fokus kepada kebenarannya seperti apa. Mau yang ngomong PSD, kalau salah ya tetap salah. Mau yang ngomong orang biasa, kalau kebenaran dia hanya petani, nelayan, yang dia tergusur, yang tanahnya diuruk, dibayar cuma 30.000, 50.000, bahkan ada yang diuruk, belum dibayar. Walaupun dia orang biasa, saya angkat ini sebagai sebuah kebenaran. Ketimbang PSD atau apa, dia hanya ngoceh saja di sosial media, tapi dia tidak pernah turun. Dia tidak pernah ke Keronjo, tidak pernah ke Mauk, tidak pernah langsung wawancara orang-orang yang menjadi korban. Jadi nilai kebenaran, saya jadi teringat satu makalah ya. Ungdur mangkola wala tangdur mankola ya. Lihat apa yang dibicarakan saja, tidak perlu melihat siapa yang bicara. Nah saya ingat lagi guru saya dari Banten, namanya Kak Ahmad Sya'roni, saya manggilnya Kak dulu. Enggak familiar Ustadz dulu, kita manggil guru itu Kak waktu itu. Dia kasih ilustrasi, ya walaupun dia ayam kecil, kalau dari duburnya keluar telur ya kita ambil. Walaupun sapi gede, kalau keluar tai nggak kita ambil gitu. Jadi saya tidak melihat dari sisi siapa yang bicara, tetap fokus kepada kebenaran itu bagaimana sih. Nah, yang kedua, apa yang terjadi PIK 2? Satu saja katanya, kata kuncinya. Ada kezaliman di sana. Kezaliman perspektif syar'i dan kezaliman perspektif konstitusi. Perspektif syar'inya apa? Segala hal yang bertentangan dengan syariat itu adalah zalim. Sementara segala hal yang sesuai dengan ketentuan syariat itu adalah adil. Jadi apa kezalimannya? Pertama, kalau dalam transaksi jual beli, dalam syariat itu harus ada yang namanya angtarodi. Keridhaan, kesepakatan
para pihak untuk melakukan jual beli. Di PIK 2 itu yang ada adalah pemaksaan. Orang terpaksa saat menerima 30.000, 50 per meter, karena narasinya ini PSN, proyek negara, daripada saya nggak dapat sama sekali. Ada aparat, ada ini, tiap hari, apalagi lurahnya, oh ya udah jual dan seterusnya begitu. Itu kan kezaliman. Nah, perspektif konstitusi, sebuah proyek yang belum diurus perizinannya, tapi sudah melakukan rangkaian tindakan proyek, nguruk, dan sebagainya sampai penyiapan lahan, itu kan sebuah pelanggaran konstitusi. Kan terakhir sudah dikonfirmasi oleh Menteri ATR, Kepala BPN. Izinnya itu belum keluar saat itu, masih yang PSN-nya ya, itu adalah kawasan hutan lindung 1.500 hektar, belum dilakukan konversi menjadi bentuk yang lain, penggunaan lahan yang lain, misalkan untuk kegiatan pariwisata dan sebagainya. Kan ini PSN-nya pariwisata. Jadi di PSN-nya itu ada masalah. Yang kedua, memang mereka dari PIK 2 itu mengatakan harus dibedakan dong antara PIK yang di PSN dengan yang PIK sebagai sebuah proyek properti yang tidak ada kaitan dengan PSN. Justru narasi PSN ini digunakan untuk pembebasan lahan di wilayah yang tidak ada kaitannya dengan PSN. Sehingga masyarakat menjadi seolah-olah ini bukan transaksi biasa, jual belanja tanah biasa yang mereka bisa menolak. Enggak. Seolah-olah di PSN, mereka memang menjualkan narasi PSN. Nah, PIK itu sebelumnya itu ada PIK 1, PIK 2, PIK 3 sampai PIK 13. Sebelum ada label PSN oleh Jokowi di Maret 2023 kalau nggak salah. Tapi begitu dapat status PSN, PIK 3, 4, 5, 6 itu dihapus, dijadikan PIK 2 semua. Seolah-olah dapat status PSN semua. Dan itu dijadikan sarana untuk mereka melakukan negosiasi belanja tanah. Sehingga masyarakat ketika ini PSN, ada negara, bahkan ada abdesi yang mendukung PSN di sebuah kantor pembebasan lahan milik PT Kuku Karya Mandiri yang kemarin ikut kami gugat juga gitu. Si Mas Kota itu ya? Ya, Mas Kota sama Surta Wijaya. Itu yang membuat, yang mengaitkan PSN dengan proyek itu justru mereka. Mereka menggunakan narasi PSN kepada lahan yang tidak terkait PSN, dan seolah-olah lahan itu semuanya PSN. Sehingga masyarakat tuh kalau nggak lepas takut nanti hilang tanpa duit. Jadi terpaksa berapapun. Nah, bahkan ada yang sudah diuruk nggak ada sertifikat atau bukti-bukti kepemilikan sudah diambil gitu loh. Kalau ini kezaliman. Kalau pagar laut itu apa tuh nilai? Cukup mengerikan juga ya penampakan ya. Nah itu juga kan sampai hari ini kita tidak diberitahu batasannya sampai mana. Kalau kita bicara tentang PSN Coastland itu ya, itu kan hanya 1.755 hektar. Nggak mungkin sampai Tanara sampai Koronjo. Itu di Kosambi aja lah paling. Itu pagarnya. Nah ini tanggal 5 kalau nggak salah. Ini sekarang tanggal berapa sekarang? Sekarang tanggal 9. Tanggal 9. Tanggal 5 yang lalu atau tanggal 8 itu ada undangan dari Ombudsman membahas tentang dua hal. Pertama pemagaran laut, yang kedua pengurukan sungai. Ini kan dua-duanya fasilitas publik. Kezaliman kan? Makanya kemarin kan saya sempat nulis membantah statement Said Akil Sirot yang menyatakan ya dengan dalih ini Ihyaul Mawat, ya kan, tanah terlantar ini boleh ya dikuasai oleh PIK untuk dimanfaatkan karena itu milik negara. Enggak ada di sana tanah mati. Kalau kita bicara Ihyaul Mawat dalam fikih itu, saat itu terhadap apa? Tanah mati. Tanah mati itu tanah yang belum pernah disentuh manusia. Maka siapa yang menyentuhnya, mengolahnya baik dengan menanami, menggali sumur, itu dia berhak atas tanah itu menjadi pemiliknya. Makanya disebut di dalam kitab fikih itu salah satu asababu atamaluk ya, sebab kepemilikan dari tanah itu dengan ihyaul almawat. Man ahya ardon maitatan fawalahu. Itu kan hadisnya begitu. Barang siapa menghidupkan tanah mati, maka dia menjadi pemiliknya. Bukan tanah yang ada di Tangerang. Tanah di Tangerang udah miliki semua orang. Udah yang ditambak, ada jadi sawah. Nggak ada yang terlantar tanah di sana. Sekarang udah dapat hadiah jadi duta ekonomi muslim dari Cina kan gitu kan. Pemirsa, kita ini memang kelihatannya perlu punya pemahaman. Ada situasi yang juga telah membuat saya punya pengalaman di pondok selama 4 tahun ya. Karena kan saya membahas bahaya penjajahan Cina gitu ya. Hari ini kita dengarkan dari Ustadz Hozainuddin bahwa ternyata PIK 2 ini dimainkan dengan sangat lincah, licik, culas, dan ya begitulah bagaimana akhirnya 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya diklaim sebagai bentuk
satu kesatuan bahwa ini adalah PSN gitu ya. Betul. Dan saya pikir ini masalah yang harus terus digelorakan, dan saya mau membayangkan perlawanannya harus menjadi perlawanan semesta yang sifatnya masuk ke saraf-saraf masyarakat. Tapi mungkin saya melihat ada hal yang bisa menjadi alat untuk membuat proses ini bergerak dan menggetarkan. Di antaranya adalah menyasar orang yang pernah memberikan predikat PIK 2 atau PIK ini dengan menjadi PSN. Namanya Jokowi. Menurut Pak Khozinuddin, berani nggak Pak Prabowo ini menjadikan seorang Jokowi jadi tersangka, menangkap Jokowi gitu, sehingga banyak hal-hal yang bisa diteruskan. Kalau kita bahas-bahas yang begini terus kan memang betul ya. Tapi kan ini kan manusia ini kan biangnya nih kan, biang sebabnya kan dia yang memberikan peristilahan PSN dan seterusnya. Kira-kira sejauh mana harapan itu? Kan kalau kita bicara proyek ini kan tentu yang paling cepat dan mendesak agar kemudorotan ini bisa dihentikan adalah proyek itu dihentikan dulu. Betul. Sebelum ngejar Jokowinya. Udahlah, Jokowi yang kedua. Iya. Tapi proyek ini dihentikan. Pertama, status PSN-nya dicabut, proyek dihentikan, lakukan audit. Berarti itu otoritasnya di Presiden Prabowo ya? Murni nih, nggak ada kaitannya dengan entitas atau otoritas lain. Karena apa? Status PSN itu bisa dicabut dengan beberapa mekanisme. Pertama, oleh lembaga atau badan tata usaha negara yang mengeluarkan status itu. Berarti oleh Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, Erlangga Hartarto. Karena dulu dia yang mengeluarkan. Dia yang mengeluarkan, dia bisa mencabut. Karena yang ini kan dimasukkan di daftar PSN kan itu kewenangan Kementerian Ekonomi. Atau yang kedua, oleh atasan dari badan pejabat TUN tadi. Atasannya menteri siapa? Presiden. Jadi presiden bisa mengeluarkan kepres tentang pembatalan status, bisa juga lewat menteri untuk membatalkan daftar PSN PIK 2 yang sebelumnya masuk sebagai PSN, dikeluarkan dari daftar. Itu gampang itu. Kalau memang, sekali lagi Pak Prabowo sudah pernah menyampaikan, sudah mewakafkan hidupnya untuk rakyat, ingin hidup dan mati bersama rakyat, atau bahasa lainnya timbul dan tenggelam bersama rakyat. Gitu. Jadi saya pikir untuk mengkonfirmasi itu Pak, rakyat Bapak hari ini di Banten sedang butuh Bapak. Apa yang kami lakukan di pengadilan dengan menggugat itu tidak punya nilai sebelum kekuasaan mengambil alih persoalan ini. Dalam hal ini sebelum Bapak selaku Presiden untuk mengambil kebijakan segera menghentikan kezaliman yang terjadi di PIK 2 ini dengan menghentikan proyek PSN ini. Jadi bahasa ringkesnya, Bapak jangan omon-omon aja gitu ya? Itu Ustadz Alfian itu. Enggak, saya pernah dengar dia ngomong omon-omon gitu kan. Iya. Jadi jangan omon-omon aja gitu. Jadi kan, Pak Prabowo kalau dulu waktu kampanye omon-omon saya maklumi. Kalau dulu waktu menjadi ketua umum Partai Gerindra saya maklumi. Kalau dulu hanya omon-omon Pak Prabowo saat menjadi calon presiden saya maklumi. Tapi hari ini Bapak ini presiden. Bukan capres, bukan ketua umum Partai Gerindra saja. Sekarang Anda presiden. Yang kewenangan ada pada presiden. Yang dulu kewenangan itu kan dicita-citakan untuk diraih dalam proses pilpres dalam rangka untuk bisa melayani rakyat. Sekarang kewenangan itu sudah ada. Tinggal kewajiban untuk melayani rakyat dijalankan. Oke. Begitu. Jadi ini keluarlah kira-kira ya Pak Prabowo, Kepres atau apapun nama yang atau perintahkan Menteri Ekonomi, pokoknya lah, itu, ya. Ada satu hal yang berkekuatan hukum tetap, hitam di atas putih, tanda tangan stempel basah yang mencabut daripada PSN untuk PIK atau malah mencabut seluruhnya yang membahayakan. Iya, karena rakyat. PSN itu banyak sekali, bukan hanya PIK 2. Iya, makanya. Nah, katakanlah bagian ini sudah Bapak lakukan. Saya ulang pertanyaan tadi. Selesai urusan ini, Jokowi bisa ditangkap ya? Jadi, kalau untuk Jokowi bisa ditangkap, itu kan harus pidana. Makanya di PIK 2 itu kan ada 3 hal, Sat. Pertama, aspek tata usaha negara, aspek perdata, aspek pidana. Kalau aspek pidana, ini berarti kewenangan penyidik. Jadi harus kita ketahui apa pelanggaran pidana dalam kasus ini. Penyalahgunaan kewenangan berarti kan korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Berarti KPK bisa, Baris Krim Polri bisa, Kejaksaan Agung bisa bertindak. Nah kalau tata usaha negara kan tentang pencabutan. Makanya kemarin kenapa dalam gugatan Anda tidak meminta status ini dibatalkan? Saya bilang kita sedang menggugat secara perdata. Kalau pembatalan status itu harus ke pengadilan tata usaha negara. Kami nggak ambil itu. Kalau yang lain silahkan. Tapi kalau presiden punya kemauan, semua bisa jalan. Pidananya juga bisa jalan. Tapi apa? Sampai hari ini yang kita harapkan itu pertama adalah status proyek ini dulu.
mudaratnya biar berhenti, hentikan dulu gitu loh. Paham saya, Pak. Jadi pemirsa, kita memang tidak bisa memungkiri bahwa saya ingin mengatakan sebetulnya Pak Prabowo berada pada satu situasi yang membuat beliau memang, ya kalau bahasa saya lebih harus mau mendekatkan diri kepada Allah gitu ya. Biar mengambil keputusan itu menurut Allah gitu. Bukan bisik-bisik akuan, bukan bisik-bisik adeknya gitu ya. Bukan malah bilang memperluas kelapa sawit. Kan usulannya kan memperluas perkebunan sawit. Ini dulu selesaikan gitu Pak. Biar orang juga melihat bahwa Anda sebagai presiden rakyat Indonesia. Sesungguhnya saya ingin katakan dalam posisi membersamai Pak Ahmad Khazainuddin ini memang Pak Prabowo ketiban lengket-lengketan kisah cuci piring lah muntahan dari yang terdahulu ya. Betul. Baik, kita coba lihat nih sebagai bagian yang sudah sudah di stressing oleh Ustadz Ahmad Khazainuddin, dan juga saya ikut memberikan dukungan dalam artian yang sesungguhnya. Saya akan bergerak sedikit ke tempat yang agak subjektif gitu ya. Bagaimana Ustadz Khazainuddin sering ngomong-ngomong begini gini. HTI dia gitu. Nah, gimana ketika antum distereotipkan sebagai seorang HTI, lalu orang perlu dengar apa nih dengan kedatangan saya hari ini? Saya bersyukur karena stereotip atau sematan HTI terhadap saya itu karena perjuangan. Bukan karena saya ngerampok, nyuri, main perempuan, korupsi. Lalu di stempel, oh dia korupsi, pantas dia HTI. Oh dia main perempuan, pantas dia HTI. Alhamdulillah enggak. Kan ketika saya disematkan label itu kan karena saya melawan oligarki, karena saya berjuang untuk menuntaskan ijazah palsu, saya melawan ketidakadilan, saya nuntut hal-hal yang harusnya diberikan oleh negara kepada rakyatnya sebagai bagian dari hak konstitusional. Jadi bagi saya itu normatif dan bahkan saya syukuri, berarti positif gitu loh. Ketimbang saya dalam posisi seperti Hasto Kristianto, dikejar-kejar KPK kasus korupsi. Makanya saya agak challenge juga pada PDIP ini, gimana PDIP yang katanya partainya wong cilik, ada wong cilik dizolimi di Banten, nggak gerak. Hasto yang korupsi dibela habis-habisan. Gaharnya PDIP hanya karena Hasto. Coba kalau gaharnya juga bela rakyat Banten, wong cilik, kan luar biasa. Saya malu kalau disebut HTI karena misalnya seperti kasus Hasto gitu. Malu. Kalau ini kan alhamdulillah berarti positif gitu aja. Baik, pemirsa, bagaimanapun kita bisa memaklumi masing-masing orang punya tempat dia bertapak. Yang jelas kita berbuat untuk kebaikan ya seorang muslim yang baik, muslim yang bermanfaat buat orang banyak. Yang jelas prinsipnya pada hari ini saya juga nggak tahu dari mana gitu asbabul urutnya gitu. Saya kan juga di stempling sebagai HTI gitu ya. Kapan gue HTI-nya? Ya, kalau gue PI iya, kalau gue P3 iya, 35 tahun gue di P3. Ya tapi nggak apa-apa, bagaimanapun HTI banyak orang-orang cerdas, orang berani, dan orang-orang yang punya tawaran-tawaran solusi dalam urusan menata negara kita. Nah kita teruskan Pak Khazainuddin, saya ingin atau kita butuh pengetahuan ketika Anda mulai bertugas sebagai pengacara atau penasihat hukum. Betul. Masalah apa yang ditangani yang terasa bikin gitu, terasa cukup berat gitu ya, atau penuh dengan suasana-suasana. Ya katakanlah kalau sekarang kan udah agak senior nih. Waktu pertama kali mulai nanganin gitu, yang teringat-ingat itu yang berat gitu ya, apa terkait dengan apa gitu, yang mengancam diri atau mengganggu keluarga dalam peran-peran sebagai pengacara. Anda menangani kasus apa waktu itu? Kalau ancaman nyaris nggak ada. Terus materi juga tidak ada berat. Tapi pernah saya, ini pengalaman waktu menangani kasus di Polda Metro Jaya, baru awal-awal jadi lawyer. Benturan nurani untuk konsisten itu yang paling berat. Karena saat itu ada perkara korupsi, yang ada kekeliruan, saya diminta jadi tim. Dulu saya mikir, apakah saya tetap di tim ini atau saya keluar? Harusnya enggak. Nah itu yang paling berat di awal-awal. Maklum kan awal-awal kadang-kadang kan idealisme itu baru teruji setelah kita hidup di tengah masyarakat. Bukan ketika kita ada di mimbar kampus. Makanya kalau di mimbar kampus itu belum teruji gitu kan. Nah di situ yang alhamdulillah saya lalui, bahwa akhirnya saya ngambil sikap begini. Harus dipastikan bahwa rezeki yang Allah karuniakan kepada kita itu pasti dapat kepada kita, tapi jalan yang halal. Itu satu. Nah, kita tidak pernah atau tidak bukan tidak pernah. Kita tidak boleh ragu dengan apa yang menjadi hak kita, kemudian mengambil
apa yang bukan menjadi hak kita. Artinya apa? Yang halal itu pasti dikasih. Jangan kemudian punya pameo yang haram aja susah, apalagi yang halal. Ini pameo yang menyesatkan ini. Yang halal aja pasti dikasih gitu. Jadi tantangan advokat itu adalah ketika kita memilih menetapkan mana kasus yang akan kita bela dan kita memastikan bahwa ujroh atau upah. Kan akad dari lawyer itu kan akad wakalah, Ustaz. Wakalah itu mewakilkan urusan kepada lawyer dan atas wakalah yang diberikan itu ada ujroh. Makanya hukum fikih tentang menjadi lawyer itu adalah akad wakalah dengan ujroh itu ya sama dengan ijaroh. Sama dengan sewa jasa. Jadi kita disewa jasa dengan kompensasi. Nah, makanya sebelum kita menerima kompensasi itu, jasa yang kita berikan itu untuk pekerjaan yang sah, halal atau tidak. Upah yang kita terima itu adalah upah yang sah, halal atau tidak. Itu sebenarnya pertarungannya. Di awal-awal, kalau sekarang udah nggak ada. Saya nggak peduli, Ustaz. Nggak dapat juga nggak apa-apa. Bela orang juga rezeki tetap ada. Gede juga itu urusan Allah gitu. Kalau sebelumnya itu masih kepikiran dulu di awal-awal. Ini kalau kita ini gimana ya? Istilahnya madesu ya. Nanti kita masa depan kita suram dong, ada kasus kita pilih-pilih gitu. Enggak. Kan ada istilahnya, kan saya ngalami juga waktu saya di sidang tuh tahun 2017. Oh ya itu, kalau lawyer tuh hanya 2 yang dicari. Kalau nggak nyari uang, nyari nama. Gitu ya. Tentu itu sebutan yang sangat subjektif ya, mungkin. Enggak, menurut saya itu objektif. Oh gitu ya. Pertama, lawyer itu cari uang. Bener, karena dia akad ijaroh sama orang kerja. Bekerja itu kan untuk mencari uang, mencari nafkah. Tinggal kita mencari pekerjaan apa yang boleh atau tidak, itu kan subjektif. Tapi bahwa lawyer itu pekerjaan profesi itu cari duit, emang iya gitu. Ini yang pertama. Yang kedua, cari nama. Nama itu bukan dicari, tapi melekat pada pekerjaan. Setiap orang bekerja, beraktivitas, pasti namanya akan melekat di sana. Memang bedanya ketika orang mencari nama secara subjektif ya, dalam rangka untuk bisa dikenal, kemudian dapat klien banyak, dan klien itu ngasih uang banyak, itu hal yang memang tadi subjektif mungkin ya. Iya, makanya saya sebagai orang yang mengalami, merasakan, dan akhirnya itu juga harus tidak saya bahasakan lebih lanjut, kecuali terserah sajalah kepada yang bersangkutan. Iya, orang yang mengalami gitu ya. Iya, enggak, karena efeknya tentu nanti di luar forum ini saya sampaikan apa yang saya alami. Pemirsa, kelihatannya kalau kita mau teruskan, kita bisa melampaui ambang waktu yang telah ditetapkan. Iya, waktu salat. Tapi tentu ada beberapa bagian yang harus kita minta pendengaran, diperdengarkan oleh Ustaz Khozinuddin. Di negeri ini penegakan hukum sering membuat orang malas. Kita sudah tahu lah orang korupsinya 271 triliun, cuma segini gitu ya. Bisa nggak antum membantu kita semua atau saya yang bertanya untuk menjelaskan masalah-masalah apa yang tidak harus digarap secara serius dan harus diproses. Sehingga kalau tidak, ini akan merugikan kedaulatan NKRI ya, terkait dengan kepercayaan terhadap tokoh publik, terkait dengan kekayaan alam kita yang terus dijarah dengan sedemikian rupa, terkait dengan ya kalau kita dengarkan berbagai kasus-kasus juga yang ya polisi nembak istrinya, ya kan, yang ngelindas pacarnya, kan kita lihat berbagai kejadian ya. Tentu bukan hanya polisi, tapi juga beberapa model-model kriminal sangat banyak. Tapi mungkin yang kita ingin mendengar dari Pak Khozinuddin, di negeri kita ini kasus apa yang jangan sampai tidak diteruskan? Karena ini akan merugikan generasi di belakang kita, karena sumber daya alam kita kan seolah-olah dibawa begitu saja ya. Kasus Medan misalnya, Blok Medan itu kan juga kelihatannya juga akan berlalu saja sedemikian rupa. Belum lagi beberapa yang kemarin itu kan ada salah satu atau rombongan pengusaha Cina yang mengambil beberapa ton emas ya, yang kemudian juga hukumannya sangat ringan. Artinya saya ingin, atau kita mungkin ya, membutuhkan dari Pak Khozinuddin sebagai seorang pengacara, masalah-masalah apa di negeri ini yang membutuhkan penanganan yang harus sampai kepada Hatta, mungkin termasuk diantara Jokowi kalau menurut saya. Walaupun itu membutuhkan kerja tim yang sangat keras, yang sangat intens. Tapi mungkin secara sistematis dari yang paling dekat, dari yang paling rumit, dari yang paling serius, sehingga negara ini juga tetap melihat bahwa ini negara ini ada yang ngurus gitu. Jangan semaunya, seenaknya aja gitu. Gimana, Ustaz? Saya awali dengan visi bernegara. Tentu kita semua menginginkan negeri kita itu menjadi negeri yang dalam bahasa Al-Quran disebut sebagai
baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur begitu. Nah, untuk menuju ke sana ada pertanyaan retoris dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu. Afa hukmal jahiliyatu yabghun wa man ahsanu minallahi hukmal liqaumin yuqinun. Kita dipersoalkan oleh Allah, apakah kita mau mencari hukum selain hukum Allah, hukum jahiliyah untuk menyelesaikan urusan kita agar tuntas? Kalau kita memang yakin dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kesimpulannya, kalau kita tidak menggunakan hukum Allah, wahyu Allah untuk menyelesaikan persoalan bangsa ini, tidak akan selesai. Saya memperjuangkan lewat hukum itu hanya untuk membuat semacam jembatan, untuk menjelaskan kepada umat. Ini loh realitasnya, ini loh mekanismenya, ini loh problemnya. Kalau dengan Islam, ini bisa tuntas, karena ada dimensi ini. Kalau dengan hukum yang ada, saya sudah lakukan. Nah, ini hambatannya begitu. Misalnya contoh, Ustaz. Kenapa sih penjara kita itu penuh? Karena hukuman kita itu tidak mengacu pada syarat, di mana dalam syarat itu ada hak-hak Allah yang mekanismenya tidak perlu dipenjara. Misalkan hudud. Setiap pelanggaran hudud itu, Ustaz, itu nyaris tidak membutuhkan penjara untuk menyelesaikan perkaranya. Mencuri, potong tangan, selesai. Dan pasti akan menyebabkan orang nggak akan nyuri lagi. Pelakunya nggak akan nyuri lagi, masyarakat juga takut mencuri. Preventive law. Iya. Dia akan menjadi pencegah ketika dia berinteraksi di masyarakat. Karena tangannya yang terpotong akan membuat sebuah pelajaran yang berharga. Jangan nyuri ya, kalau nyuri kayak gitu. Orang itu juga nggak akan nyuri lagi gitu. Dan itu manusiawi. Setelah dipotong dia bisa balik ke rumahnya, bisa bergaul dengan istrinya, bisa mencari nafkah untuk anak dan keluarga. Coba kalau di penjara 5 tahun mau bergaul dengan istrinya, nggak bisa. Akhirnya istrinya cerai. Kalau yang setia nunggu 5 tahun, ya kan? Anaknya nggak ada yang nafkahi. Setelah 5 tahun keluar bukannya tobat, dia makin pintar mencuri, gitu loh. Apa seperti ini? Kalau hudud nggak butuh penjara. Membunuh, sederhana. Balas membunuh kalau keluarganya tidak ridho. Kalau keluarganya memaafkan, bayar denda, diat 1.000 dinar atau 100 unta. Ketika ketika anggota keluarga itu hilang, sudah memaafkan, dapat 100 unta atau 1.000 dinar, itu juga bermanfaat buat keluarganya. Kalau hari ini sudah anggota keluarganya hilang, nggak ada bertanggung jawab, bahkan divonis kayak KM50 hanya onslah, lepas. Iya, betul. Nggak ada manfaatnya, bagi negara juga nggak ada manfaat, bagi rakyat juga nggak ada manfaat, bagi korban juga menderita seumur hidup. Jadi kalau kita mau menyelesaikan dengan sistem yang afa hukmal jahiliyah itu tadi, saya bukan ngarang-ngarang, bukan berteori, saya praktisi, saya mengalami, nggak bisa. Dan di Islam itu ada hukum-hukum yang limitatif, hudud tadi limitatif. Kalau di dalam sistem hukum pidana nggak ada limitatif, fakultatif, maksimal 15 tahun misalnya. Divonis setahun juga boleh, 1 bulan juga boleh, 10 bulan juga boleh. Akhirnya apa? Hakim bermain di limitasi tadi. Nah, disitulah duit bisa masuk. Kalau perkara itu dengan hudud Islam, misalnya mencuri, potong tangan, hakim nggak bisa tolak-toleh. Harus potong tangan, nggak bisa diganti setahun, 2 tahun, 5 tahun, karena hudud. Dia hanya perlu membuktikan apakah benar-benar mencuri. Apakah benar-benar barang curiannya bernilai paling nggak 1/4 dinar. Apakah pencurian itu benar-benar dilakukan tidak ada uzur, misalkan bukan karena dia lapar. Kalau dia lapar kan nggak boleh juga dihudud. Gitu. Jadi hakim pun dipaksa untuk adil, nggak bisa dia ganti hukuman mencuri dengan 1 bulan, 10 bulan, 1 tahun, 5 tahun, nggak ada, karena ada limitasi yang diatur oleh hak Allah, yakni hudud. Maka otomatis nggak ada pencuri. Kalau sekarang, nah, hakim bisa masuk karena pasalnya kan cuma maksimum, nggak ada batasan harus berapa, nggak ada ketentuan. Makanya kemarin ada kasus kan yang menghabisi Ronald Tanur itu kan divonis bebas, ya kan, padahal mati. Dengan alasan itu sudah diupayakan dibawa rumah sakit, tapi ada penyakit lain. Nah, nggak adil di situ. Karena apa? Mekanisme untuk mengadilnya sudah nggak adil gitu loh. Gimana kita mau mencari keadilan? Kalau mekanisme dan tatanan untuk mengadili itu sudah tidak adil. Coba KM50 ini, nggak akan sampai. Misalnya KM50 mencoba dipaksakan dengan mendapatkan keadilan sesuai Islam, contohnya ya, dengan pendekatan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pelanggaran HAM berat. Maksimumnya kan bisa hukuman mati. Apakah bisa tercapai? Enggak. Karena ada kriteria yang sulit dipenuhi untuk memenuhi kriteria itu. Coba kalau mekanisme Islam, sederhana.
Ngaku, kalau ngaku dalam Islam Ustaz, itu udah pembuktian sempurna, Ustaz. Orang kalau sudah ngaku, nggak ditanya lagi barang bukti yang lainnya. Oh, dia udah ngaku, selesai. Nah, setelah ngaku itu tinggal keluarga. Dia minta maaf, diampuni. Oh ya, sudah. Bayar dia diat. Nah, kalau dia sudah diampuni, bayar diat nggak punya duit, negara. Melalui, kalau dalam Islam itu melalui kas negara namanya Baitul Mal, bayarin untuk si keluarga. Sehingga tidak ada jiwa yang terlantar. Kalau sekarang, nah gimana mau bayar dia? Dia sendiri juga nggak punya duit gitu. Jadi banyak nyawa terlantar sekarang ini. Kalaupun mau diampuni, misalnya nih ya, mau nggak diampuni juga kasihan. Tapi kalau diampuni ya sudah. Akhirnya apa? Banyak nyawa terbengkalai. Dari situ saya bisa simpulkan, Ustaz. Ibaratnya kita ini ada di kolam kecil dari sebuah sungai besar. Kita berusaha menjernihkan kolam kecil ini. Mungkin sebagian bisa kita jernihkan. Tapi aliran sungai yang besar yang memproduksi air itu tidak pernah diubah. Nggak pernah dijernihkan. Nggak pernah dijernihkan. Akhirnya setiap saat banjir, kolam kita terhempas. Makanya upaya-upaya kita misalnya ingin mengelola anak-anak kita dalam pondok pesantren, ruang lingkup komunitas. Istajah nggak bisa, tapi begitu terimbas arus besar, hempas juga. Makanya kan banyak kasus sekarang, Ustaz. Bukan banyak lah, ada beberapa kasus misalkan di pesantren juga terjadi kasus-kasus penyimpangan. Ini kan karena sistem besarnya ini tidak dibersihkan, sekulerisme ini. Kita melarang zina, agama ya maksudnya. Melarang misalkan pacaran, melarang Hammer. Sementara aturan negara membebaskan. Kadang-kadang saya kasihan ya, posisi Ustadz Kiai itu. Jadi tukang cebok. Iya betul. Tukang bersihin gitu loh. Harusnya kan bareng-bareng dengan negara. Nah sekarang ketika kita menuntut negara untuk ikut menjaga akidah kita, menjaga generasi kita, malah kita dianggap radikal. Padahal kan nggak bisa selesai dengan cara yang sudah Ada sesuatu yang menarik yang disampaikan oleh Bang Haris Benu Arif. Tapi saya kontekskan dalam perkara lain ya. Kita tidak akan pernah sampai kepada puncak pendakian kalau mengambil rute yang sama yang sudah terbukti gagal. Lewat jalur ini sudah terbukti gagal, ngulangi lagi sini, ngulangi lagi sini, gagal terus. Waktu itu beliau mau menganalogikan ini dalam konteks kekuasaan bagi umat yang lewat pemilu pilpres. Partai Islam nggak akan pernah menang. Yang ada suaranya justru terus dari 55 sampai hari ini. Kok sekarang mau menang lagi lewat pemilu lagi? Nggak mungkin sampai ke puncak kekuasaan dengan mendaki jalan yang rutenya sama itu saja. Pemilu dan seterusnya. Tapi saya konteksnya kepada yang lain. Kita nggak mungkin bisa memperbaiki umat ini dengan cara yang sudah berulang kali kita lakukan dan sudah berulang kali terbukti gagal. Cara yang belum kita tempuh adalah menyelesaikan urusan umat ini dengan thoriqoh atau dengan perantaraan negara. Jadi bukan menggunakan ormas, tapi negaranya yang menyelesaikan. Dan negara menyelesaikan ini adalah dengan cara menerapkan hukum Allah tadi. Sebagaimana Rasulullah dahulu menyelesaikan urusan umat ini dengan kekuasaan di Madinah. Coba kita baca sejarah bagaimana sirah Madaniyah itu. Rasulullah itu berjuang ke Madinah itu, hijrah itu kalau kita lihat bukan karena beliau takut loh. Tapi karena ada peluang bisa memperbaiki umat dengan mekanisme negara di mana beliau menjadi kepala negaranya. Sehingga beliau bisa independen menerapkan syariat Islam. Bukan karena kabur takut mau dibunuh, enggak, berkali-kali beliau. Tapi karena ada informasi dari Mus'ab bin Umair bahwa Madinah sudah siap, Ahlun Nusrahnya sudah mau menyiapkan kekuasaan dan diserahkan kepada Rasulullah. Dan Rasulullah sudah di Baiat Aqobah pertama. Tinggal follow up di Baiat Aqobah kedua dan jadi kepala negara. Saat beliau bisa memimpin negara, nah beliau bisa menerapkan syariat Allah itu. Nah hari ini, kalau kita mau memperbaiki umat ini, ya harus mengikuti rute yang dulu pernah dilakukan oleh Rasulullah. Dakwah ini, walaupun kita dianggap kapan sampai, enggak. Orang Rasulullah dulu cuma pakai dakwah, sampai juga. Tapi orang kemudian berpikir dakwah yang seperti apa. Nah ini sebenarnya tataran yang sebenarnya sederhana bisa kita baca adalah jalan yang pernah gagal ditempuh oleh umat Islam, berarti nggak usah diulangi. Jalan yang gagal itu apa? Demokrasi. Berulang kali belum pernah ada Islam itu tegak dengan demokrasi. Ya, pemirsa, kita sedang mengalami sebuah penyadaran yang cukup mendalam ya. Dan saya ingin mengajak buat kita semua, pendahulu kita sudah berbuat untuk negara kita, untuk umat hari ini. Hari ini kita bertemu dengan salah satu mutiara umat, yaitu Ustadz Ahmad Kozinuddin. Penataan keumatan di satu sisi bagian yang mungkin tadi sudah sempat diterangkan menjadi kebutuhan kita untuk sampai kepada proses tatbiqus syariah di satu sisi,
Tetapi kita juga berada pada satu situasi kondisi das Sein, das Sollen yang memang membutuhkan pengedukasian dan proses penyadaran yang dimana semua kita berinteraksi, dan saya pikir Mas Khazainuddin sudah menempuhnya dan saya juga sudah terus mencoba membersamainya. Kata kuncinya mungkin adalah bahwa memang negara Indonesia ini membutuhkan kecerdasan strategi, kecerdasan metodologi, dan kecerdasan mengolah ya. Karena memang kita sering berada di sebuah permainan yang dibuat oleh musuh-musuh Islam, sehingga kita bisa paham ketika kekhilafahan Turki Utsmani berhenti pertanggal 3 Maret tahun 1924. Kemudian sejak jangka sebelumnya, 100 tahun sebelumnya, sudah mulai dipisah-pisah sehingga tidak terjadi satu koordinasi internasional umat Islam dalam pola menata sumber daya alamnya, sumber daya kekuasaan, dan sumber-sumber yang lainnya. Yang jelas Indonesia pernah punya dan masih ada 177 kesultanan yang pernah memberikan legasi atau pendelegasian kepada Pak Soekarno untuk menangani ini dengan nama Indonesia. Ternyata tidak diolah dengan cara yang sebaik-baiknya. Dan sayangnya khasanah seperti itu menurut saya perlu ada satu koneksitas. Dan mungkin pada perbincangan kali ini kita akan memberikan kepada Pak Ustadz Ahmad Khazainuddin agar terjadi pola kerja bottom up dan top down. Saya ingin mengatakan sebagai orang yang memang tidak dibesarkan dalam pola-pola Hizbut Tahrir, tapi saya ingin memberikan kerangka. Hizbut Tahrir itu sebuah kelembagaan yang telah memberikan kita pemahaman yang utuh, dan pemahaman itu menjadi top down, sebuah pemahaman yang bisa dipahami. Dan di sini dari bawah harus bottom up, sehingga akan ketemu nih pemahaman orang yang perlu belajar, orang yang perlu yang tadi memprioritaskan masalah apa. Karena menurut saya kemampuan Ajaulani dengan Ahmad Asyara juga sebuah pergumulan yang cukup bagus ya, termasuk mungkin Erdogan yang oleh kawan-kawan Hizbut Tahrir sering direspon dengan bahasa yang sering saya perdebatkan. Tapi saya lihat masing-masing pemimpin-pemimpin itu mengalami pendewasaan diri. Ya, tapi intinya perbincangan hari ini kita ingin mendengar dari Ustadz Ahmad Khazainuddin bagaimana bangsa Indonesia, umat Islam Indonesia dengan segala pilihan-pilihan tarikah ya. Mungkin tadi kan walaupun saya ingin katakan dengan pendapat itu kan bukan berarti Pak Ahmad Khazainuddin ini si Ustadz Anu pengurus P3, berarti musuh kita gitu kan, nggak gitu juga kan. Pasti itu bagian-bagian yang perlu dipahami. Kalau saya memang dari dulu aktif di partai politik. Saya di P3 dari 82 sampai tahun 2017 dan hari ini saya wakil ketua umum bidang ideologi dan dakwah, dan saya sangat menerima pendapat antum tadi bahwa memang demokrasi hanya berlaku kalau kita kalah terus. Tapi ketika kita menang, kita dikalahin lagi. Makanya saya orang yang sebenarnya bilang, kurang ajar lo ya. Gue nggak pakai gituan, gue diledek-ledekin, dan gue pakai. Mungkin karena ini sampai kepada batas ini, mungkin bisa memberikan closing statement dengan poin-poin yang mungkin tadi dari rangkaian romantisme, kegiatan situasi hukum di negara kita, sampai pada batas membangun sebuah sistem kekuasaan yang berhaluan Islam. Silakan. Baik, Ustaz. Jadi saya adalah orang yang lahir dari kebanyakan orang dan ingin membersamai banyak orang dalam situasi yang hari ini dirasakan banyak orang. Sehingga kalau hari ini saya terbiasa membela, karena dulu juga saya bagian orang-orang yang seperti itu, sehingga tahu betul rasanya dizolimi seperti apa gitu. Dengan latar belakang saya tadi. Yang kedua, khasanah pemikiran yang ada itu memang harus kita perbincangkan agar terjadi pertemuan pemikiran. Nah, ada dua hal yang harus kita pahami dan kita sampaikan kepada umat, bahwa perbedaan pemikiran itu sifatnya boleh, sementara persatuan dan persaudaraan sifatnya wajib. Jangan terjadi dua keadaan. Pertama, membatasi diri karena khawatir pemikiran kita tidak diterima oleh saudara kita. Atau yang kedua, ketika pemikiran berbeda, persaudaraan udah diputus. Ini nggak objektif gitu. Nggak boleh. Iya, jadi tetap kita sampaikan kepada umat saudara kita, tapi persaudaraan tetap kita jalan. Karena perbedaan itu sedikit dalam hal yang istihadiyah, sementara yang qot'i itu kita banyak samanya.
yang sama ini, yang hari ini nggak diperjuangkan. Harusnya ini yang bareng-bareng. Contoh kalau kita bicara kezaliman, nggak ada yang berbeda di PIK 2 ini kezaliman, semua kita bisa bareng-bareng. Iya betul. Gitu. Nah yang selanjutnya begini, memang saya setuju ada dasain, ada dasolan. Dasainnya adalah kita membangun peradaban Islam ke depan seperti apa. Dasolannya hari ini ada kezaliman, nggak boleh diam kita. Jangan hanya bicara tentang Islam nanti akan kembali jaya, tapi ngelihat kezaliman hari ini kita diam. Saya mohon maaf agak tertegur, malu sekaligus membenarkan apa yang disampaikan misalkan Pak Menteri Malkan Sangido Solo. Mudah-mudahan beliau cepat sehat pulih hari ini. Kata dengar beliau sakit begitu. Beliau sampaikan begini. Kalian ini umat Islam kalau Palestina turun luar biasa membela, tapi saudara kalian yang terzalimi yang dekat sini nggak pernah turun, nggak pernah membela. Aku sempat tersinggung, Zat. Tapi di titik lain ada benarnya juga ya. Kenapa kita bernarasi tentang saudara kita yang jauh luar biasa Palestina dan kita tidak menyalahkan itu karena itu kewajiban kita juga. Tetapi kepada saudara kita yang dekat kok nggak bernarasi seperti itu. Misalnya hari ini saudara kita di Banten itu Muslim, Zat. Artinya apa? Artinya coba kita juga down earth lah istilahnya. Membumikan value Islam yang luar biasa agung yang kita cita-citakan peradaban ini pada hal-hal parsial yang sebenarnya bisa kita kerjakan hari ini. Misalnya kalau hari ini misalkan ya, kita kan sholat boleh kan oleh negara dalam arah ini dijaga. Dan itu kewajiban. Ya sholat, jangan kemudian bernarasi pula. Nanti tunggu daulah Islam tegak baru kita sholat. Maksudnya hari ini juga begitu. Apa yang bisa kita kerjakan membela Rempang, ya yuk kita membela Banten. Tapi cerita antum tadi itu ada itu pelakunya tuh. Oh ada. Enggak lah, ini nasihat lah. Dengan alasan kata ini masih periode Mekah gitu kan ada itu begitu. Lanjut. Iya. Artinya apa? Artinya sebenarnya untuk saling mengenal lebih jauh, baik pribadi maupun pemikiran, memang harus terus sering berinteraksi. Dan insya Allah saya teringat juga putra dari Kiai Haji Muhammad Maksum Al-Maghfurullah, Kiai Toha Yusuf Zakaria. Beliau sampaikan demikian. Beliau mengutip, ini ternyata berbahasa asing, cuman beliau kutip juga. Burung itu akan terbang dengan yang sama bulunya. Jadi kalau burung kuntul, kalau kami orang Jawa itu ya, bangau ya dia nggak mungkin dengan burung pipit ya, pasti dengan kawanan bangau. Nah, hari ini dalam perjuangan pun begitu. Pejuang yang ikhlas, yang hanya mencari ridha Allah itu pasti akan ngumpul dengan pejuang yang ikhlas, yang hanya mencari ridha Allah. Karena itu alamiah dalam dinamika interaksi itu kemudian ada yang mendekat, lari, menjauh. Jadi kita tidak perlu kehilangan dengan orang-orang yang sebenarnya akan menjadi beban perjuangan, yakni orang-orang yang tidak ikhlas, yang hanya mencari dunia. Dan kita harus memegang erat orang-orang yang sebenarnya dia punya potensi luar biasa, walaupun dia tidak punya harta. Ya ini apa? Keistiqomahan dalam perjuangan. Enggak, hari ini kita mulai mengidentifikasi diri kita dengan komunitas kita itu adalah kesatuan tujuan untuk Islam saja. Perbedaan sudahlah kita kesampingkan. Kalau si Dede sudah untuk Islam, dah. Nah memang yang menjadi persoalan adalah adu domba dari orang-orang kafir, munafik. Orang-orang barat itu luar biasa. Kita berusaha dijauhkan dengan persepsi praduga. Jangan ketemu Ustadz ini, beliau begini. Jangan ketemu ini, beliau begini. Akhirnya menjadi jauh, gak pernah silaturahmi. Begitu ketemu keluarga, ternyata sama. Ternyata sholatnya sama-sama pakai kunut ya. Ada, ternyata ini gak pakai ini, pakai Allahumma ba'id ini juga. Itu kan cair. Ya. Kita berusaha dijauhkan. Nah, karena ada orang kafir ya, orang-orang dolim berusaha menjauhkan kita, maka tugas kita untuk saling mendekatkan. Dan saya berterima kasih, bersyukur sekali Ustadz mau mendekatkan saya dengan Ustadz, malah Ustadz yang mengajak saya untuk podcast. Terima kasih. Baik pemirsa, subhanallah, Allahu Akbar, bahwa pada hari ini kita mendengarkan langsung seorang pemuda yang sedang ada di posisi yang sangat jadi harapan kita sebagai salah satu lawyer, sebagai pengacara, dan kita berharap beliau masih ingat beberapa nama-nama yang dikenal ya, apakah Pak Baharudin Lopa atau Pak Bismar Siregar atau mungkin juga yang suka nambah-nambahin vonis, siapa namanya? Artijo Alkostar. Ya, jadi artinya buat pemirsa, kita punya Ustadz Ahmad Kozinuddin dengan kejelasan basicnya beliau kemana dan cenderung kemana. Tapi beliau adalah seorang pemuda Islam yang tentu beliau akan membela kepentingan Islam dan umat Islam dalam situasi dan tempat dan keadaan yang bagaimanapun juga. Itu merupakan bagian daripada, dan saya menyetujui pendapat antum tadi bahwa ternyata memang jiwa-jiwa yang sejenis itu akan saling merapat, saling merindukan, saling mendekap. Walaupun mungkin kita secara fisik tidak sering ketemu, kita juga tidak sering berinteraksi. Dan rasanya untuk kesempatan kali ini
Saya dengan tim dari Perspektif Umat 2045, saya Alfian Tanjung membersamai Ustadz Ahmad Qazinuddin, semoga sehat selalu dan terus bisa menjadi pemandu umat atau pembela umat dengan subsidi silang. Subsidi silang, jangan. Saya subsidi full dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Rupanya beliau menangkap juga yang saya maksudkan. Oke, sampai di sini dulu buat pemirsa sekalian, kita jumpa di lain kesempatan. Mudah-mudahan ini bukan podcast atau pertemuan yang pertama dan terakhir ya. Amin. Mungkin ketika ada kasus-kasus khusus, mungkin bisa juga nanti kita membincangkan tentang bagaimana membangun sel-sel kombinatif atau koneksitas untuk mempersiapkan koneksi suborganik daripada kembalinya khilafah minhajun nubuwah. Itu kan bagian yang perlu kita diskusikan juga. Betul. Karena saya yang tidak punya basic sebagai orang Hizbut Tahrir tentu punya perangkat berpikir dan kerja-kerja yang saya punya argumentasi karena saya pernah mengelola dan bidang saya ternyata nggak berubah. Bidang ideologi dan dakwah. Jadi saya dari dulu ditugaskan di P3 juga, saya dulu ketua departemen itu. Di Masumi sekarang saya wakil ketua umum bidang ideologi dan dakwah. Dan saya pikir tidak ada cerita orang tidak punya cita-cita menegakkan Islam. Betul. Menegakkan Islam harus dengan niat karena Allah, dengan caranya cara Allah, dan tujuannya untuk menegakkan hukum Allah. Dan itu tidak pernah ada perbedaan, Ustadz Qazinuddin. Mungkin bagian-bagian tertentu kita perlu bicara di dapur, karena tidak semua harus dibicarakan di hadapan tamu. Karena ada bagian yang Kamu kasih matangnya aja lah. Ya. Masak mah di belakang. Ya. Masak di depan nanti kena asap semua. Ya. Tapi cukup tertangkap maksudnya, tersirat makna, terkandung maksud. Selamat berjuang dan kita semua melihat bagaimana Suriah mulai membenah diri, bagaimana teman-teman kita di Afghanistan, dan kita juga berharap Front Pembela Islam bisa kembali direvitalisasi dan teman-teman Hizbut Tahrir juga terus bisa berinteraksi dengan semua potensi kekuatan umat Islam di Indonesia. Dari saya Alfian Tanjung menyukupkan saja pertemuan hari ini dengan Ustadz Ahmad Qazinuddin dengan ciri khasnya tai lalat, jadi jangan sampai dioperasi itu ya. Kalau dioperasi orang bisa pangling gitu ya. Dikira ini artis dari mana ini ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.